Kemudian FM Radio Soroni Radionya Bengkulu. Selamat siang Kriya Bengkulu, gimana kabarnya di hari yang cerah ini? Tentunya masih ya tentunya bernada ya di siang hari ini. Dan ini adalah special talk show bareng salah satu lembaga yang ada di Bengkulu nih, Kriya Bengkulu. Pengen tahu lembaganya apa dan tema apa yang kita bahas hari ini? Jadi buat Kriya Bengkulu tetap di 99,2 Radio Soroni Radionya Bengkulu. 99,2 FM Radio Soroni Radionya Bengkulu. Halo Kriya Bengkulu, kembali bareng Nada ya. Dan seperti janji Nada di segmen sebelumnya nih, kita bakalan kenalan dulu nih sama pemateri-pemateri kece. Karena ada dua pemateri nih ya Kriya Bengkulu hari ini. Jadi dari BNN ya Pak ya, BNN Kota Bengkulu. Oh, Kota Bengkulu ya Pak ya. Oke, jadi ada Bapak Saiful. Mungkin bisa perkenalan. Ya, kami dari BNN Kota Bengkulu. Terima kasih kepada Suara Unit telah memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan bersama-sama memberikan informasi dan edukasi ya. Kebetulan nama kami Saiful Anwar, kebetulan menjabat sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Oke, selamat siang Pak Saiful ya. Selamat siang. Yang di sebelahnya Bang Ganteng ini siapa namanya? Baik, perkenalkan nama saya Hairian Fasi, biasa dipanggil Fasi, dari Universitas Bengkulu. Saya kebetulan juga UPAN dan hari ini bertugas menemani Pak Saiful. Oke, selamat siang ya Kak Fasih. Iya. Dia jadi dari UPAN juga. Dan pada hari ini nih ya Kriya Bengkulu kita bakal bahas tema yang menarik banget nih. Ini adalah slogan baru ya dari slogan atau hashtag baru dari BNN ya Kriya Bengkulu ya. Jadi itu adalah hidup 100% sadar, sehat, produktif dan bahagia tanpa narkoba. Kira-kira apa sih maknanya nih ya Kriya Bengkulu dari slogan ataupun hashtag terbaru ini? Langsung aja nih kita tanyain pada ahlinya gitu ya. Jadi ini mungkin Kriya Bengkulu bingung nih, 100% nih kayak diskonnya ada 50% gitu ya. Nah, sekarang ini kita bahas mengenai hidup 100% gitu. Apa nih Pak hidup 100% nih Pak? Iya, terima kasih. Jadi Manada kalau dulu kan hashtag kita memang masih ada stop narkoba ya. Itu masih jalan, tapi semenjak 2020 ini kebetulan pas di Haryani, kebetulan di pasang pandemi pula kan. Jadi keluarlah namanya hashtag dari BNN Kota yang terbaru itu BNN itu hidup 100%. Hidup 100% itu maksudnya begini. Jadi kita ini harus benar-benar kembali normal gitu maksudnya. Jadi karena kalau kita mau urut lagi bahwa image dari masyarakat sekarang bahwa BNN itu image-nya menakutkan gitu. Kalau ada BNN tuh tukang nakapin, tukang kalau ada masalah-masalah narkoba tukang nakapin. Jadi begitu mereka melihat atau mendengar BNN udah begitu duluan gitu ya. Nah, sekarang kita ubah image-nya itu supaya kita nanti saling berdekatan, sama dengan seperti Pak Jokowi sekarang bilang di masa pandemi ini, COVID ini jangan kita takutin lagi, kita harus berdamai dengan COVID. Memang COVID-nya ada, tapi kita juga harus sadar bahwa kita nih di situasi seperti ini. Nah, begitu juga dengan dengan narkoba ini, bahwa narkoba itu ada di sekitar kita dan kita juga harus care gitu, dan kita harus peduli. Dan maksudnya hidup 100% itu tadi. Jadi kita benar-benar totalitas dari pribadi masing-masing untuk mulai dari sadar, peduli terhadap lingkungannya masing-masing, khususnya tentang narkoba ini. Gitu maksudnya. Itu dari Pak Syaful ya. Mungkin kakak ada ingin menambahkan mengenai hidup 100% itu apa sih? Oke, terima kasih. Baik, kalau penjelasan tadi dari Pak Saiful sudah lumayan banyak. Tapi tadi menanggapi seperti diskon. Nah, itu memang benar Mbak, bahwa hidup itu memang harus 100%. Contohnya gini, ketika kita berada di lingkungan yang notabene adalah lingkungan yang buruk. Nah, di sini kan kita seharusnya kita mempunyai ibaratnya itu sebuah tanggung jawab, di mana kita mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada keluarga kita, saudara kita maupun teman terdekat kita. Jadi di sini ketika teman-teman itu takut untuk menyampaikan pesan-pesan atau hal yang dirasa bagus agar teman kita itu terhindar dari narkoba, bahkan bisa direhab loh kalau di BNN. Itu untuk di BNN pun nggak selalu istilahnya itu tangkap, masuk penjara. Di sini ada rehab, jadi tenang aja. Nah, jadi seharusnya di sini kita pulihkan lagi. Ibaratnya itu ketika mereka itu sedang
jatuh, di sini saatnya kita untuk membangunnya kembali dan kita buat hidupnya menjadi 100% lagi. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi seperti itu ya Kriyo Bengkulu. Ini adalah sebuah upaya untuk merubah image ya, Ya, personal branding lagi ya Benar. gitu ya, supaya orang-orang tuh nggak takut lagi nih ya Kriyo Bengkulu ya sama BNN, supaya BNN tuh nggak selalu nangkep-nangkep kok Kriyo Bengkulu ini tuh luas ya maknanya ya Pak ya, hidup 100% itu. Nah selanjutnya itu ada sadar, sehat, produktif, bahagia tanpa narkoba nih. Itu seperti apa kalau di BNN Pak? Oke. Kami dulu ya. Jadi makasih Mbak. Jadi selain dari hashtagnya tadi hidup 100%, kemudian ada namanya lagi sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Jadi sadar di sini maksudnya ketika kita misalnya ya kita harus gimana ya, sadar ya. Jadi kita harus care, kita harus tahu gitu kan. Misalnya kita berada di lingkungan yang ya kita bilang lah misalnya di tempat situ ada daerah rawan gitu, atau lingkungannya ini kurang bersahabat misalnya banyak kejadian tentang narkoba di situ, atau mungkin ada di sananya ada bandar segala macam ya, kita harus sadar bahwa ini jangan sampai ke kita gitu, minimal ke kitanya, dan kemudian baru kita peduli dengan keluarga dan lingkungan kita sekaliannya. Begitu juga misalnya itu salah contoh, atau misalnya kita di dalam pergaulan kita ya, apalagi anak-anak sekarang mahasiswa segala macamnya kan, pergaulannya kalau kami dulu yang namanya kafe, image-nya kalau kak benar tuh kan, nah gitu kan, pasti tempat mabuk. Kalau sekarang kan kafe itu sebenarnya tempat nongkrong. Nah, karena begitu, misalnya di diskotik atau segala macam, ya kita harus sadar kalau kita misalnya berteman dengan orang di lingkungan itu, di bawah lingkungan situ, kita sadar, oh ini lingkungannya begini. Nah, kita harus ingat Pak gitu. Jadi maksudnya harus ingat selalu bahwa yang namanya narkoba itu di semua tempat, apalagi di tempat-tempat yang hiburan atau tempat itu pasti ada. Tinggal kita pribadi masing-masing untuk menyikapinya, dan harus ingat selalu bahwa itu akan bahaya, akan menimpa kita. Jadi begitu Pak. Jadi kita harus sadar di tempat semua lingkungan, baik kita untuk diri kita sendiri, nantinya ke orang lain, kemudian ke lingkungan kita juga, ke keluarga kita, gitu Mbak. Berarti itu ya makna sadar ya Kriyo Bengkulu. Kita harus sadar, harus kenal gitu kan ya sama lingkungan kita. Kalau kita udah kenal sama lingkungan kita tuh, kita udah bisa tahu nih apa langkah kedepannya gitu kan Pak. Nah selanjutnya mungkin Kak Fasih ya mau menambahkan mengenai temanya ini. Yang sadar. Iya, sadar. Sehat, produktif, bahagia. Iya, tadi kebetulan dari Pak Saiful sudah membahas sadar, dirasa sudah cukup lengkap. Di sini saya akan mencoba untuk membahas yaitu untuk masalah sehat. Jadi sehat itu adalah di mana seseorang itu merasakan kebugaran, boleh dikatakan seperti itu, baik jasmani maupun rohani. Mengapa di sini sadar, sehat, produktif? Pertama, ketika teman-teman itu telah sadar, mereka akan sehat. Namun ketika mereka tidak sehat, belum tentu mereka sadar, seperti itu Mbak. Contohnya gini, rata-rata pemakai narkoba itu banyak terjebak dikarenakan mereka dalam keadaan yang kurang bugar. Contohnya mereka sedang banyak pikiran, atau mungkin mereka sedang tertekan, atau mungkin untuk yang masih pacaran sedang putus dengan pacar, akhirnya galau, beralih ke memakai narkoba. Nah itulah pentingnya tadi poin sadar, seperti itu. Itu poinnya sehat, karena tadi dengan kita sadar, selanjutnya kita sehat, secara langsung ataupun tidak langsung kita akan menjauhi narkoba itu. Artinya apa? Pikiran kita telah didoktrin untuk ke hal-hal yang lebih baik. Seperti itu. Oke, jadi itu ya makna dari sehat nih ya Kriyo Bengkulu. Nah, masih ada beberapa perbincangan lagi yang bakal kita bahas nih ya Kriyo Bengkulu. So buat Kriyo Bengkulu jangan kemana-mana, tetap di Suasana Kemudian Radio Sorori, radionya Bengkulu. Selamat siang, balik lagi bareng Nadia tentunya di siang hari ini yang cuacanya cukup cerah, sama kayak pemateri kita hari ini, cerah banget mukanya ya. Oke deh, tentunya dengan tema yang bagus banget nih. Tadi kita udah akan bahas mengenai hidup 100%, sehat, sadar. Nah sekarang kita beralih ke produktif nih ya Kriyo Bengkulu. Apalagi di masa pandemi ini ya Pak ya, produktif kita tuh sangat-sangat ditekankan gitu, karena
persaingan sangat kuat gitu ya Pak ya. Benar. Iya. Jadi kalau menurut Bapak nih dari tema ini tuh produktifnya tuh seperti apa Pak? Ya begini maksudnya, produktif itu ya apalagi sekarang ya. Yang sekarang ini masa COVID begini ya kita harus produktif. Produktif dalam artian kita harus banyak kegiatan. Jadi jangan monoton, apalagi di rumah aja gitu kan. Ya di rumah kita kan bisa menulis, Bikin vlog gitu. vlog yang menghasilkan lah kan, walaupun tidak menghasilkan uang, tapi ya minimal kita ada kepuasan tersendiri dari situ. Karena begini Mbak, semakin banyak kegiatan, semakin banyak kita aktivitas, insya Allah kita akan tidak akan terjerumus dari narkoba itu dengan rayuannya. Karena kita tidak mikir lagi yang itu tadi, kita mikirnya yang bermanfaat. Misalnya kalau lagi masih kuliah atau masih sekolah ya minimal mungkin menghafal Al-Quran, menghafal buku, membaca segala macam. Ya produktif dalam artian dia menggunakan waktunya semaksimal mungkin dan efisien mungkin dengan nilai-nilai yang bermanfaat untuk supaya mereka tidak ini. Dan banyak, bukan itu aja, mungkin olahraga, bisa di rumah kok olahraga, main gitu apa segala macam. Jadi aktivitas yang mungkin apalagi sekarang media sosial banyak, bisa mendengar dakwah, bisa dengar itu ini dengan teman ya, live dengan teman atau apa yang penting bermanfaat. Karena rata-rata kalau cerita kita, pengalaman kita, rata-rata yang pemakai narkoba ini anak-anak yang ikut-ikutan, apalagi di tingkat SMA, SMP, SMA itu rawan karena mereka ikut-ikutan, orang begini dia ikut, dia bikin coba. Nah kita lihat kalau anak-anak yang berprestasi itu, dia nggak terpikir mau ngikut orang seperti dia, urusan dia banyak, pikiran dia lomba apa segala macam, dia hanya prestasinya di situ. Nah kita mau mengangkat seperti itu. Nah kita balik lagi, kebetulan waktu tahun 2019 BNN RI itu pas di launching ya, itu di Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil waktu itu telah meluncurkan namanya aplikasi Rean. Oke, apa tuh Rean Pak? Mungkin belum banyak yang tahu nih. Ya, mungkin di Bengkulu belum banyak yang tahu nih, ini dikasih tahu nih. Jadi informasikan ya, Rean itu adalah singkatan Rean, jadi Rumah Edukasi Anti Narkoba. Oke. Jadi nanti kamu bisa lihat di Google, tulis Rean.gue ID. ID, sorry. Jadi Rean.id. Nah nanti kamu di situ, tapi kamu harus punya akun ya. Nah, dia bisa daftar dulu. Iya daftar dulu, dia masuknya harus daftar dulu. Kalau nggak daftar dia nggak bisa buka. Daftarnya gimana tuh Pak? Biasa aja. Jadi kita buka aplikasi itu, nanti dia minta kita daftar pakai akun kita sendiri. Nah nanti kita bisa buka semua apa yang ada di situ. Nah di situ semua kegiatan itu ini khusus pemula sebenarnya. Apa aktivitas kita bisa masuk. Yang jago musik silakan. Bisa masuk di sana. Kita kita kirim lagu kita nyanyi, kita kirim kita. Yang jago nulis silakan tuliskan nulis. Yang jago fotografi, yang suka fotografi, hasil fotonya, jepret-jepretannya yang bisa ini. Kemudian yang jago sekarang ini yang jago bikin hashtag itu bagus, itu didesain segala macam. Pokoknya yang berhubungan dengan musik, hiburan, kemudian dengan desain, kemudian fotografi, kemudian bakat-bakat yang lain-lainnya ini, semuanya itu ditampung di Rean. Nah itu Rean itu seluruh Indonesia itu dibuat supaya apa? Supaya mau mengajak anak-anak muda kita ini untuk produktif dengan yang berguna, yang bermanfaat, dan penampungnya itu tadi. Jadi mereka nanti lihat, oh ini dari daerah mana, dia bikin seperti itu. Jadi ajang itu sebenarnya. Kalau kemarin kita diadakan lomba. Jadi ketika ini nanti diundang ke Istana Presiden, ketemu Presiden waktu hari Hani. Tapi kena
pandemi COVID, akhirnya nggak jadi, mungkin tahun depan. Ini masih tetap kita ini kan, bukan dari itu aja kan, gratis sudah ke ini, mungkin ada apa namanya penghargaan dari apa namanya dari BNN dan dari pemerintah. Nanti Mbak tolong dikasih tahu Rean ini, diinformasikan lagi kepada teman-teman, dan mungkin masih jarang orang lihat dengarnya. Saya juga baru tahu karena lihat website kemarin Iya. gitu, Pak. Menarik banget kayaknya nih, bisa membantu anak-anak muda buat mengekspor Benar. bakat-bakatnya Iya, gitu. iya. Kayaknya mungkin punya bakat ini A B C D, tapi nggak tahu nih tempat eksplornya itu di mana, platformnya itu di mana gitu. Benar. Jadi BNN menyediakan gitu, Benar. Pak ya. Atau nih Ini banyak lagi loh, ada YouTuber ya masuk juga ke situ. Oh, YouTuber juga bisa, Iya, Pak ya? jadi dia Oke. masukin video-video yang dia Video masukin di edukasi. situ, Edukasi, ya. dan banyak lagi ini. Jadi ya sekaligus untuk apa namanya promosi ya, Ah. gitu kita. Jangan takut, ini bagus loh untuk ini. Oke. Jadi Mas pasti mungkin ada yang ditambahkan dari Rean ataupun yang lainnya. Kalau untuk Rean rasanya sudah cukup. Nah, di sini saya ingin ngebahas ya bahagia. Oke. Di sini menurut pribadi saya sendiri atau menurut teman-teman yang ada di BNN, bahagia itu ketika kita suka melakukan sesuatu. Oke. Misalnya gini, kita dalam lingkup yang positif ya. Misalnya kan dari mbaknya tadi suka nyiar radio, otomatis itu bakal ditekuni kan. Iya. Nah, dan dampaknya akan menjadi dampak yang positif. Karena lingkungan mbak di sekitar yang nyiar radio tadi adalah lingkungan yang positif. Bertemu dengan teman-teman yang mungkin mengedukasi, makanya akan ke positif juga. Nah, untuk saya sendiri, saya bahagia ketika saya di Pupan contohnya. Oke. Karena dengan saya di Pupan, saya bisa sharing dengan teman-teman yang lain. Di sini saya juga bisa sharing dengan pemakai yang ibaratnya itu ingin direhab. Di sini saya juga bisa share-share pamflet, walaupun itu nggak dibayar, tapi saya bahagia. Dengan saya bahagia tadi, sama yang saya alami dengan Mbak tadi, secara langsung ataupun tidak langsung, saya terhindar dari narkoba. Makanya sangat diperlukan itu tadi 4 poin tadi, itu sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Makanya seperti itu. Oke, jadi gitu ya Kriya Bengkulu, bahagia nih kata Kak Fasi ini kalau kita bisa bermanfaat untuk orang lain, terus kita juga bisa memilih lingkungan yang baik gitu ya Pak ya Kak ya. Nah jadi buat Kriya Bengkulu nih, kita masih bakal bahas hal-hal yang lainnya nih. So buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Suasana kamu di Radio Soroni, radionya Bengkulu. Wah, Kriya Bengkulu gak kerasa nih udah hampir 1 jam ya. Dan juga nih ini segmen terakhir dari special talk show bareng BNN hari ini ya. Dan kita tadi udah bahas nih yang namanya hidup 100% sehat, sadar, produktif, dan bahagia tanpa narkoba nih. Jadi kita bakal closing statement nih Pak ya di segmen terakhir ini. Mungkin dari Mas Fasi dulu deh. Oke. Iya. Baik, terima kasih Mbak. Iya. Pesan untuk saya kepada teman-teman, khususnya remaja, bahwa narkoba itu sangatlah bahaya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita perangi narkoba, sama-sama kita bangun, sama-sama kita bangkit agar permasalahan narkoba khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu ini setidaknya kalau tidak bisa dihilangkan, kita kurangi. Dengan kita kurangi, lama-lama saya yakin permasalahan narkoba ini bisa diatasi. Seperti itu. Betul ya Kak? Iya. Nah lanjut untuk Pak Sang. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita sadar ya bahwa tujuan hidup kita ini pasti semua orang membutuhkan kebahagiaan. Bahagia itu banyak macam. Kalau kita mau bahagia, ya pertama kita harus sehat dulu. Gimana mau bahagia kalau sakit? Nah, kita jaga kesehatan kita. Kita harus tahu diri gimana ini. Kemudian kita juga harus sadar kalau kita tidak ini, ya di lingkungannya gimana mau bahagia, lingkungannya juga cara mau kita dengan ini kan. Jadi ada step-stepnya. Kemudian ya paling berbahagia lagi kalau kita sesuatu yang kita inginkan atau ide atau ini kita itu terlaksana dan itu membuat kepuasan bagi kita, seperti yang dicontohkan tadi, misalnya Pak kita tadi senangnya apa di radio, ketika dia berada di sini dia senang. Nah itulah membuat kepuas, itulah dia membuat bahagia. Nah dari itu mari kita sama-sama ya minimal pribadi kita masing-masing untuk selalu sadar, sehat, produktif,
kemudian kita menghasilkan bahagia tanpa narkoba. Dan satu pesan lagi bagi kami, bahwa bukan bahagia itu yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukur itu yang membuat kita bahagia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dengan Suara Unik telah memberikan kesempatan pada kami ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, Oke, berarti itu ya Kriya Bungkulu ya. Di hidup 100% itu kita sebagai generasi muda, apalagi kalau narkoba ini datanya usia yang paling banyak terkena atau rentan itu 10 sampai 35 ya Pak ya. Itu adalah masa produktif di mana kita di tahun 2030 nanti bakalan ada bonus demografi. Kalau misalnya kita tidak peduli pada generasi muda saat sekarang, generasi muda saat bonus demografi nanti tidak ada lost generasi. Iya, lost generasi gitu ya Kriya Bungkulu. Jadi buat Kriya Bungkulu ini adalah segmen terakhir. Terima kasih udah dengerin talk show kita pada hari ini mengenai hidup 100% sehat, sadar, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Sampai jumpa di segmen saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye. Oke.